Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama Ki Candy dan saya ingin memperlihatkan satu buku novel tebal judulnya Misteri Pedang Skin Health. Ini yang kedua, Awal Petualangan Besar. Dan penulisnya, buku setebal ini ditulis oleh seorang anak SMP. Dan ini buku keduanya. Dan anak ini bernama Ataka. Dia juga akan mengarang atau menerbitkan buku karya novelnya akan segera diterbitkan, judulnya Kenangan di Bumi Rencong, sebuah novel tentang perjalanan hidup seorang bocah akibat tragedi tsunami. Bayangkan, kita punya anak berbakat yang mampu menulis novel setebal ini dengan cara bertutur yang luar biasa. Nah, tapi tadi kan kita udah mendengarkan bagaimana Raffi bermain drum, tapi kita belum kenal siapa Raffi ini sebenarnya. Apa kabar Raffi? Baik. Nah, dan didampingi oleh orang tuanya Pak Bambang dan Mbak Indah. Jadi dua orang tua yang selama ini membesarkan dan mendidik Raffi, dan juga ada bakat yang luar biasa dari Raffi bermain drum. Dan Raffi ini baru saja rekaman, albumnya belum keluar. Dan rekamannya nggak jauh-jauh. Di mana? Amerika. Di Amerika. Judulnya? Can't Stop the Beat. Can't Stop the Beat. Yang jadi produser orang terkenal ya, namanya Harvey Mason. Harvey Mason ini adalah seorang drummer jazz ya. Drummernya Fourplay. Ya. Dan peredarannya bukan cuma Indonesia, ini peredarannya internasional. Tapi siapa Raffi? Kita lihat kisahnya. Kepiawaian bermain drum telah membuat Muhammad Ibnu Raffi atau biasa dipanggil Raffi menjadi drummer handal yang go internasional. Berawal dari hobinya bermain drum sejak usia 7 tahun, Raffi kini telah tampil di berbagai pertunjukan. Selain di Jack Jazz dan Java Jazz Festival, Raffi pernah tampil menjadi wakil untuk generasinya dalam Drummer 3 Generasi bersama Gilang Ramadan dan Benny Mustafa tahun 2006. Raffi yang kini berusia 10 tahun masih aktif belajar drum di Jakarta Drum School. Bahkan ia pun pernah belajar secara private langsung dengan drummer profesional di Los Angeles dan San Francisco, Amerika Serikat. Penampilan gemilang Raffi sempat dilihat oleh musisi dunia Harvey Mason ketika Raffi tampil di salah satu kafe di Jakarta. Mason pun berinisiatif mengorbitkan Raffi sekaligus menjadi produser untuk album pertama internasionalnya yang melibatkan berbagai musisi dunia. Ya, itu Raffi tadi ya, luar biasa. Nah, Pak Bambang, bagaimana Anda bisa ceritakan ketertarikan Raffi pada drum? Kenapa nggak gitar, kenapa nggak piano, suling atau macam-macam, kenapa drum? Pada umur 6,5 tahun, setiap kita ke mall yang ada toko musiknya, itu yang ditunjuk selalu drum. Raffi boleh tahu kenapa tertarik sama drum? Sebenarnya aku nggak main drum doang, tapi aku juga main saxophone, trompet. Kalau drum sendiri sih nggak tahu juga ya, seneng aja sih. Senang ya? Dan udah mulai pukul-pukul itu umur 7 tahun? 7 ya. Kemudian belajar di mana? Kita panggil guru private. Jadi untuk mencoba untuk Raffi belajar. Ternyata dalam waktu 3 bulan tuh dia sudah bisa memainkan drum itu. Raffi pertama kali muncul di panggung, ditonton banyak orang itu kapan? Masih ingat? Sebenarnya sih di New York Cafe. Terus main di panggung bersama beberapa musisi terkenal, saya lihat musisi besar. Dengan siapa aja pernah main? Kalau pernah main sih sama Dewa, Gama, Naif. Kemudian waktu rekaman, apa yang berkesan buat Raffi rekaman di luar negeri bersama HV ini? Cepat banget. Berapa lama? Mungkin sekali take tuh bisa 15 menit kali ya. Kalau di sini bisa 3 jam sekali take-nya. Apa bedanya? Mungkin kalau di sini kita yang nge-balance sendiri. Kalau di sana? Kalau di sana mereka yang nge-balance, semestinya mereka yang nge-balance, bukan kita yang nge-balance. Raffi cita-citanya apa berkaitan dengan drum ini? 1, drummer dunia, terus 2, ternak anjing. Nakal ini. Orang-orang kreatif. Nah, ini kan menarik. Seniman itu nggak gampang menghandlenya.
apalagi seniman cilik. Bagaimana Anda menghandle seorang Raffi? Kami memang membebaskan dia untuk bermain drum tanpa dia harus kami beri beban. Tapi kami juga sebagai orang tua memonitor. Kami Tuturi Handayani, saya selalu bilang sama Raffi, ayo sama-sama kita bagi tugas. Raffi terus berkarya, menggali terus bakatnya, Mamah memfasilitasi sebatas kemampuan orang tua. Sebentar lagi albumnya Raffi akan beredar di Indonesia juga ya? Iya. Itu uangnya buat apa Raffi? Raffi tahu nggak? Sebagian royalti aku disumbangin untuk UNICEF. Seorang anak seperti Raffi sudah memikirkan bagaimana uang royalti yang diperoleh itu dia sumbangkan kembali ya bagi UNICEF ya, nanti untuk membantu teman-teman Raffi yang lain ya, yang mungkin tidak mampu. Jadi ini sisi kemanusiaan yang memang perlu diasah juga dari anak-anak berbakat. Nah, yang jadi kebanggaan adalah Raffi ini pernah mendapat penghargaan sebagai drummer muda paling berbakat ya dari komunitas musik Indonesia. Iya. Kemudian 2006 drummer termuda yang tampil di Java Jazz. Raffi, bagaimana kalau kita minta Raffi sekali lagi bermain, kita nonton ya. Oh, yang lupa saya sebutkan, Raffi ini cicit dari Dr. Wahidin Sudirohusodo. Seorang dokter yang juga seniman dan menjadi tokoh nasional kita. Sebelum kita lanjutkan, kita nonton Raffi, ada satu buku bagus yang hendak saya bagi, Mimpi Anak Jadi Naga. Ini sebuah buku untuk orang tua mana yang tidak ingin anaknya sukses dan bahagia. Dari seorang penulis Yosef Landry. Nah, buku ini adalah terbitan Gramedia Pustaka Utama, akan menjadi milik Anda semua yang ada di sini satu-satu. Dan seperti biasa bagi Anda yang di rumah, Anda bisa mengakses kickandy.com untuk mendapatkan juga buku ini. Baik, kita saksikan Raffi.